malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Selamat pagi anak-anak, shalom. 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 Semua kita bersuka cita hari ini karena hari ini spesial sekali, kita akan merayakan perayaan Natal meskipun masih secara virtual ya. Nah, walaupun kita sebenarnya sedih nggak bisa lihat anak-anak biasanya menari di sini, ada yang main drama atau ada yang baca puisi, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi makna Natal kita karena kita tetap percaya Yesus yang lahir bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini dia tetap lahir di hati kita. Yuk kita dengan sukacita merayakan Natal, kita syukuri kebaikan Tuhan dan kelahiran Tuhan di dunia ini dan di hati kita. Kita naikkan pujian kita sama-sama, 1000 lilin nyalakan. Semua anak-anak berdiri ya yang ada di rumah.
Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Doni. Dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kita bisa merayakan Natal. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh merayakan Natal pada pagi hari ini bersama-sama. Mari kita akan mulai acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama merayakan kelahiran-Mu ke dunia ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan bersama teman-teman kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh bersama-sama merayakan Natal pada pagi hari ini. Bila Tuhan Yesus terus akan memberkati kami dalam acara perayaan Natal ini, dan kami juga boleh mendapatkan berkat firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh bersama-sama boleh mendapatkan berkat sukacita daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini, bila kami semua boleh melayani-Mu ya Tuhan dengan sukacita, dan kami juga boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan acara perayaan Natal KAG ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Doni yang telah menyampaikan doa pembukaan. Ya, belum berkeringat ya Bu? Kak Leoni sudah berkeringat? Belum ya? Baru kita tadi nyanyi yang syahdu-syahdu. Kita bersyukur hari ini kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai terang yang mengalahkan semua kegelapan karena dosa-dosa. Masih tetap semangat, masih berdiri anak-anak, kita pujikan bersama Yesus terang dunia. Dosa, semua yang percaya kan selamat.
akan terus menyala, dan ku tetap ceritakan kasih-Mu sampai ujung dunia. Sudah ngos-ngosan tapi belum keringat ya? Sudah ngos-ngosan ya? Lumayan. Anak-anak sudah ngos-ngosan belum? Tarik nafas dulu yang panjang. Hempaskan. Tapi yang di rumah kebanyakan nggak nyanyi Busian, malah nonton. Oh iya ya? Malah nonton Bu Ada ya? yang gini loh. Sampai ngences? Iya. Aduh, malah nggak malu. nyanyi. Dilap dulu tuh casnya. Ini Natal loh, kita Iya. harus lebih seru dari minggu-minggu Harus biasanya. lebih semangat ya Bu. Lebih Kak semangat Leoni, dong. betul sekali. Ini momen yang tidak akan terlewatkan karena Natal kali ini sangat istimewa. Beda dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Nah, saat ini juga Bu Dewi dan Kak Leoni, kita meskipun tidak menyaksikan penampilan anak-anak ya, tapi guru-guru mau menampilkan sebuah persembahan yang diwakili oleh Bu Hana dan Bu Heni lewat puisi Natal. Dipersilakan. Silakan Bu Hana dan Bu Heni menyampaikan puisinya. Silakan duduk anak-anak. Asalkan Yesus bersama kita. Tidak apa-apa Papa, bila Natal tahun ini aku memakai baju yang lama, aku akan tetap lebih gemerlap daripada pohon Natal itu. Karena sukacita berpendar dalam hatiku. Tidak apa-apa Mama, sepatuku yang lama masih indah dipandang. Bintang pengharapan menuntunku, tetap membawaku percaya dengan hati mantap. Tidak ada kue lesat dan kado berpita. Sungguh tidak mengapa Papa, Mama tercinta. Asalkan Yesus bersama kita. Oh, alangkah indahnya hidup kita. Yeay! Keren ya? Keren. Guru-gurunya Iya pinter dong. juga Betul. ya. Ternyata Selama ini nggak pernah tampil, iya, kali ini tampil. Betul. Terpaksa ternyata ada juga bakatnya. Wah Iya hebat juga dong, tuh Bu Heni dan Bu sekali. Hana. Terima kasih. Kak Leoni dan Bu Dewi. Ya. Kan anak-anak itu kayaknya setiap minggu hanya berjumpa dengan Bu Dewi, dengan saya, Bu Har, dengan panggung boneka gitu ya. Nah sekarang nih untuk ngobatin kangennya anak-anak yang di rumah, kita akan dihibur dengan penampilan semua guru-guru sekolah minggu. Guru-guru semua bakal tampil. Iya nyanyi dong, untuk anak-anak iya. semua. Merayakan Natal gitu, ya kan? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita panggil semua guru komisi anak untuk tampil ke depan. Silakan. Seorang anak
Semoga penampilan guru-guru tadi mengobati rasa kangen anak-anak. Oh iya dong. Anak-anak yang selama ini nggak ketemu sama guru sekolah minggu atau sama pembimbing pemuridannya tuh wajahnya ada semua hari ini. Sumringah Bu, berbinar-binar gitu loh. Berbinar-binar dong, keren juga lagunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah anak-anak, kalau berita kelahiran Yesus itu tentu kabar sedih apa sukacita ya? Kabar sukacita dong. Kabar baik. Nah, mari kita siarkan bersama-sama ya ke seluruh bumi. Wow. Bahwa kabar kelahiran Yesus tuh hal yang luar biasa. Siap. Yuk kita pujikan, hai siarkan di gunung. Lahirnya Almasih, jiwaku kau
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita pujikan Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita jadikan hati kita seperti palungan yang siap menerima kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dan mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah Tuhan itu sempurna bagi kami. Terima kasih Engkau telah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Dan terlebih lagi kami bersyukur karena Engkau Allah yang mau lahir di hati kami. Biarlah hati kami seperti palungan ya Tuhan, yang senantiasa siap menyambut-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah seperti persembahan para majus, kami pun rindu mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang terbaik. Saat ini Tuhan, dalam sukacita perayaan Natal, kami rindu menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami rindu mendapat berkat dari Tuhan agar firman ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan kehidupan kami berbuah
dan berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kita pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Natalku bermakna meski corona. Anak-anak, sudah hampir 10 bulan kita dilanda yang namanya virus corona. Mestinya kita saat ini sedang beramai-ramai merayakan Natal di gereja. Tapi keadaan memaksa kita untuk di rumah saja dan Natal dilakukan secara virtual atau daring. Apakah anak-anak menjadi lemes? Apakah anak-anak menjadi loyo? Bu Dewi harap enggak. Natal kita tetap bermakna meski corona. Lalu bagaimana caranya supaya Natal kita tetap bermakna? Yuk kita baca dulu firman Tuhan ya. Sudah siapkan Alkitab? Baik, kita membuka dari Lukas pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah kelahiran Yesus adalah sebuah berita sukacita, berita yang membahagiakan harusnya, karena Yesus juru selamat mau lahir ke tengah-tengah dunia ini. Namun ketika Yesus lahir, bayangan tentang kelahiran seorang raja itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang pada waktu itu. Yesus tidak lahir di istana yang mewah, padahal dia adalah raja. Yesus juga tidak lahir di tempat tidur yang empuk. Yesus juga tidak lahir dengan kemeriahan atau dengan cara dipestakan. Dari ketika dia hadir ke tengah-tengah dunia ini, Yesus hadir dengan cara yang sangat sederhana. Bu Dewi mau tanya, adakah anak-anak di sini yang lahirnya di jalan? Misalnya, aduh udah kebelet nih mamanya melahirkannya jalan raya gitu. Ada? Kayaknya enggak ya. Atau melahirkannya itu di pasar, lahirnya di pasar ada? Atau lahirnya di mall? Waktu mamanya hamil tua, terus tiba-tiba aduh udah gak kuat, lahirnya di mall, ada? Atau adakah di antara anak-anak yang lahirnya di kandang hewan? Misalnya di kandang ayam, atau di kandang kambing, atau di kandang sapi, ada? Bu Dewi rasa tidak ada anak-anak kita atau anak-anak di rumah yang lahir di tempat seperti itu. Biasanya sebelum mama kita melahirkan, mama akan melakukan persiapan yang paling baik. Jauh-jauh hari mama sudah memeriksakan kandungannya, akan pergi mencari rumah sakit yang terbaik, mencari dokter terbaik, dan kemudian anak-anak lahir di ruangan yang bagus. Ada AC-nya atau minimal kalian sudah tidur di atas kasur. Nah anak-anak, kelahiran Yesus itu adalah sebuah fakta. Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini itu benar-benar nyata. Dia lahir dalam pribadi sang bayi, yaitu Yesus. Kita akan dengarkan, Bu Dewi akan dibantu
oleh Joy. Yang pertama akan membacakan fakta yang pertama dan kedua tentang kelahiran Yesus. Halo Joy. Hai Bu Dewi. Kostumnya meriah sekali, pakai baju merah, Iya pakai dong. topi Sinterklas. Iya. Joy, kamu senang hari ini merayakan Natal? Seneng pakai banget. Oke deh, Joy, Bu Dewi mau minta tolong ya. Iya. Kamu bacakan fakta pertama dulu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Silakan Joy. Oke teman-teman, dengerin Joy ya. Joy mau bacakan fakta yang pertama. Fakta tentang kisah kelahiran Yesus menurut Alkitab yang pertama adalah kelahiran Yesus di dunia sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Para nabi sebelumnya telah berulang-ulang menubuatkan kedatangan Yesus ke dunia dan yang akhirnya tergenapi pada peristiwa Natal atau kelahirannya. Ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 69 sampai 75. Sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ribuan tahun sebelumnya, Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Hawa, yaitu Yesus, akan meremukkan kepala iblis. Hal ini tentu baru akan terjadi tatkala Yesus mati di kayu salib. Tetapi kematiannya di kayu salib hanya dapat terjadi setelah ia lahir di dunia. Oke, Joy, tadi Bu Dewi mendengar Joy membaca dengan jelas bahwa fakta kelahiran Yesus itu sebetulnya sudah diberitakan jauh-jauh hari, masih dalam kitab Perjanjian Lama ya. Wow, para nabi sudah memberitakan bahwa Yesus benar-benar akan lahir. Kenapa sih Yesus harus repot-repot lahir? Karena Yesus mau menebus siapa Joy? Dosa-dosa kita Bu, manusia. Yesus mau menebus manusia berdosa, dia harus mati di salib. Tapi bagaimana bisa mati di salib kalau tidak lahir? Untuk itu Yesus lahir dulu ke tengah-tengah dunia dan kehadirannya menebus manusia yang berdosa. Fakta yang kedua Joy. Oke, Joy lanjutkan ya. Ada masalah Joy? Ntar Bu Dewi, agak-agak lupa ini. Oke, Bu Dewi akan tunggu. Anak-anak sabar ya, Joy agak bingung nih. Silakan. Oke, fakta selanjutnya adalah fakta tentang kisah kelahiran Yesus menurut Alkitab. Yang kedua yaitu Yesus yang lahir di dunia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Stop dulu Joy. Fakta kedua, kelahiran Yesus ke dunia benar-benar nyata. Dia menjadi manusia 100%, ya kan Joy? Iya. Benar-benar manusia kan? Iya, asli Bu. Wah, asli manusia. Terus apa lagi Joy? Nah, malaikat Gabriel memberitahu Maria, yaitu ibu Yesus, bahwa anak yang akan dikandungnya adalah anak Allah, yakni Tuhan yang ilahi. Dan memang Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, turun dari singgasananya di surga dan datang ke bumi dengan cara berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara manusia. Dia adalah Tuhan atau Allah yang pada hakikatnya setara dengan Allah Bapa. Namun ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia atau hamba agar bisa mati bagi dosa-dosa dunia. Nah, fakta yang kedua. Tadi pertama, kelahirannya itu sudah diberitakan jauh-jauh hari, bahkan sejak di Perjanjian Lama. Yang kedua, kelahirannya benar-benar nyata. Yesus kan datang tujuannya untuk menebus manusia yang berdosa. Maka Yesus harus menjadi manusia. Dia hadir
menjadi manusia sama seperti kita, merasakan sakit, dia bisa menangis, bahkan melakukan kegiatan sama halnya seperti kita. Walaupun dia raja, dia rela turun ke dunia dari singgasananya yang penuh kemuliaan itu, dia hadir di dunia yang sangat hina ini. Dan dia lahir ke tengah-tengah dunia yang sudah kotor oleh dosa. Wow, terima kasih Joy udah membacakan fakta yang pertama dan kedua dengan cukup jelas. Tepuk tangan dulu untuk Joy dong. Yeay. Oke, silakan turun Joy. Iya, Joy duduk dulu ya Bu Dewi. Bye-bye. Ya teman-teman. Selanjutnya Bu Dewi akan dibantu oleh siapa lagi kalau bukan si ganteng cowok. Kamu bikin kaget aja. Keren loh, ganti batik nih. Wih, pakai batik nih. Ya. Wow. Meskipun nggak Natalan ketemu teman-teman, bajunya nggak harus baru Bu. Baju baru. Tinggal penampilan aja. Tapi beneran loh, kamu tambah ganteng hari ini Jack. Makasih Bu Dewi. Aduh, tersipu-sipu deh aku. Malu ya teman-teman. Makasih banget ya bajunya, pakai topi Sinterklas lagi. Wah keren. Kasih Bu. Jack, bantuin Bu Dewi dong bacain. Siap. Oke, silakan Jack baca fakta yang berikutnya. Teman-teman dengerin ya. Fakta tentang kisah kelahiran Yesus menurut Alkitab. Yang ketiga adalah Yesus lahir dari seorang perawan dengan campur tangan Allah. Yesus lahir dari seorang perawan yang belum bersuami. Tahu nggak namanya? Namanya yaitu Maria. Ia merupakan perempuan yang sederhana yang tinggal di kota Nazaret, Galilea. Ia masih gadis, tapi waktu itu dia sedang bertunangan dengan cowok ganteng. Namanya Yusuf. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya untuk memberitahukan bahwa ia akan melahirkan juru selamat dunia. Wow. Itulah sebabnya ketika Maria mendengar bahwa ia akan mengandung, ia sangat terkejut Bu Dewi. Tapi kemudian malaikat Gabriel bilang bahwa Maria akan mengandung juru selamat dari Roh Kudus. Jadi, ia mengandung bukan dari manusia, karena anak yang dikandungnya itu juga bukan manusia biasa yang lahir dari hubungan suami istri, tetapi dia adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Jika Yesus lahir dari hubungan biologis manusia, maka ia tidak layak dong menjadi juru selamat manusia, sebab ia adalah manusia yang berdosa juga. Tapi Yesus adalah Tuhan. Ia datang sebagai manusia sebab ia adalah lahir sebagai manusia yang dikandung seperti manusia biasa, tetapi benihnya adalah dari Allah sendiri. Sehingga layak menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Terus Bu, waktu itu akhirnya Maria pun memahami bahwa itu bukan kehendak dia, dan dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu ada dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Baik, Jack membacanya dengan jelas sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Jack. Terima kasih, terima kasih. Waktu lalu Bu Dewi pernah cerita tuh bagaimana malaikat bertemu dengan Maria. Maria itu kan gadis, tahu gadis Jack? Iya, belum menikah. Ya belum menikah, betul. Tapi dia sudah punya tunangan. Punya. Ya, tunangannya siapa tadi namanya? Kata kerennya Ucup. Yusuf Bu, Yusuf. Masa namanya Ucup, Yusuf, betul Jack. Nah, kalau pada waktu itu kalau tunangan itu kan memang sudah ada ikatan yang kuat ya. Iya, biasanya itu om saya itu tunangan cuma pakai cincin gitu, tapi nggak diberkati. Iya. Kalau pada masa itu tunangan ikatannya lebih kuat, bukan hanya sekedar diikat cincin. Mereka itu memang sudah bisa disebut sebagai pasangan suami istri, tapi maksudnya bukan suami istri yang dalam arti sudah menikah, karena
kalau misalnya mereka putus tuh, kalau bubar tunangan mereka disebut cerai. Wah, gitu ya? Iya, makanya Alkitab bilang kan waktu malaikat bertemu dengan Yusuf, Yusuf bermaksud dengan menceraikan Maria diam-diam. Bahasanya gitu. Oh, baru mudeng aku, baru mudeng. Tapi menarik ya, Yusuf itu cowok setia loh. Kayak siapa? Nanti aku mau jadi cowok setia Beneran? Nggak mungkin. Beneran nih? Aku masih kecil, Bu Dewi, malu Masih kecil. Anak-anak tuh gayanya Jack kayak gitu. Nah, Jack tadi menarik sekali faktanya bahwa memang benar-benar malaikat hadir menemui Maria dan Maria dibilang gini loh, jangan takut, ya kan? Tapi serem, Bu, kan gak pernah lihat malaikat sama sekali. Bener-bener. Karena pada waktu itu kalau kita bertemu dengan sesuatu yang kayak gitu tuh, ilahi kayak gitu kan mesti takut ya. Dipikir mati nih kita gitu. Iya bener Jack, bener. Wah Jack tambah pinter nih setelah sekolah minggu di GKMI. Jadi pinter banget. Tentu Bu. Itu adalah fakta bagaimana Yesus yang lahir dari perawan Maria itu dalam rencana Allah. Jack, silahkan duduk. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Bu Dewi. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Jack. Nah anak-anak, benar adanya apa yang dibacakan oleh Jack tadi. Kisah tentang kelahiran Yesus melalui perawan Maria itu benar-benar nyata. Sehingga kalau ada yang katakan, itu bukan Yesus yang lahir, itu kan pekerjaan manusia. Bukan, itu pekerjaan Allah. Mana ada sampai dengan hari ini ada bayi lahir ke dunia tanpa hubungan biologis suami istri. Dan Alkitab menyatakan fakta yang sebenarnya. Ada yang lahir dengan cara itu, hanya Yesus. Nah, anak-anak, berikutnya Bu Dewi akan dibantu oleh Mia untuk membacakan fakta berikut. Silakan Mia ada? Hai Mia. Hai Bu Dewi. Wih, keren pakai bando nih. Iya dong, Natalan kan hari ini. Wah Mia cantik sekali. Memang rambutnya bikin gemes deh, rambutnya tebal banget ya. Mia bantu Bu Dewi ya bacain. Iya Bu. Oke, silakan Mia. Fakta tentang kelahiran Yesus menurut Alkitab yang kelima adalah Yesus lahir di Bethlehem ketika orang tuanya pulang kampung untuk sensus penduduk. Ketika Yusuf dan Maria telah hamil besar di Bethlehem, maka Yesus pun lahir di situ. Maria melahirkan di dalam palungan, tempat makan ternak, karena tidak ada penginapan bagi mereka. Karena semua orang pulang kampung untuk mendaftarkan diri. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Dengan demikian, perintah yang dikeluarkan Kaisar Agustus ini menggenapi firman Tuhan yang berkata bahwa Mesias adalah Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Wah, Mia membacakannya juga dengan cukup jelas. Bagaimana fakta yang kelima, yaitu Yesus lahir di Bethlehem ketika orang tuanya sedang pulang kampung untuk sensus penduduk. Mia, terima kasih ya sudah membantu baca nih. Ya, sukses terus buat Mia ya. Oke. Ya, sama-sama. Bye-bye Mia. Bye. Nah anak-anak, pada waktu itu ada perintah dari Kaisar Agustus seperti yang kita baca di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bahwa ketika Maria dan Yusuf mudik, mereka pulang kampung untuk mendaftarkan diri karena semua orang harus kembali ke kota asalnya. Misalnya nih Bu Dewi ini kan sekarang di Jepara. Tapi kalau pas ada penghitungan jumlah penduduk, Bu Dewi harus pulang kampung, berarti Bu Dewi harus pulang ke Bengkulu, itu di daerah Sumatera. Dan pada waktu itu hampir semua orang pulang kampung untuk mendaftarkan diri agar bisa disensus atau dihitung menurut jumlah penduduk yang ada pada waktu itu. Nah, Yusuf pulang kampung. Dia sekarang pulang kampung bersama dengan Maria.
Waktu itu kan Maria sudah hamil besar. Lalu Yusuf membawa Maria sertanya pulang kampung. Di mana? Ayat 4 yang kita baca tadi. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf pulang kampung membawa Maria, dia pergi ke Betlehem. Tapi karena kondisinya sudah hamil besar, maka udah gak tahan ini. Akhirnya Maria harus melahirkan. Karena pada waktu itu banyak orang yang pulang ke tempatnya masing-masing sehingga setiap kota menjadi ramai. Bahkan ada orang yang akhirnya mereka menyewa penginapan sehingga penginapan-penginapan penuh. Nah, Alkitab mencatat demikian. Ketika mereka tiba di situ di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin atau melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Apa artinya? Pada waktu itu sudah tiba waktunya Maria melahirkan, tapi tidak ada tempat. Kita bisa bayangkan ya, dia ketuk pintu satu, permisi, aduh, sudah nggak tahan ini, ada tempat untuk saya. Lalu pemilik penginapan bilang, di sini sudah penuh. Pergi saja ke sana. Lalu Yusuf lari lagi ke sana dan kemudian Maria menyusul di belakangnya. Aduh, Pak, tolong Pak, selamat malam Pak. Apakah masih ada tempat? Kami ingin menyewa satu kamar saja. Istri saya sudah mau melahirkan. Oh, tidak ada. Coba ke sana. Yusuf cari lagi. Lalu akhirnya bertemu dengan seorang warga di sana. Bu, tolong saya. Istri saya mau melahirkan, bisakah kami menginap di sini? Lalu ibu ini bilang, sebenarnya sudah tidak ada tempat, tapi kalau di belakang sana sih ada. Ada Bu, ada. Ya ada, tapi itu kandang binatang. Hah? Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, kami akan di sana. Lalu Maria cepat-cepat dibawa ke sana dan benar. Tiba waktunya Maria melahirkan bayi laki-laki dan dibungkusnya dengan lampin. Lampin itu kain yang sangat sederhana. Tidak seperti anak-anak sekarang popoknya bagus-bagus. Kalau melahirkan itu pakai gurita, pakai lampin yang bagus. Waktu itu Yesus menggunakan kain yang sangat sederhana. Dan di mana Yesus dibaringkan? Bukan di kasur yang empuk, di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan. Artinya apa? Palungan itu kotor karena itu bekas mencasnya binatang. Kalau binatang lagi makan kan mencas sana. Artinya kotor dan pasti kandang adalah tempat yang tidak layak. Bisa bau dan sebagainya. Anak-anak, Yesus lahir dengan cara sederhana seperti itu. Masihkah kita tidak bersyukur? Masihkah kita mengeluh, aduh Tuhan, aku pengen sebenarnya rumahku lebih bagus. Padahal rumah kita atau keadaan kita saat ini sudah jauh lebih baik daripada tempat Yesus dilahirkan. Lalu mungkin kita merasa bahwa, aduh kenapa sih corona, aku jadi sebel deh, Natalnya gak bermakna. Ingat, Natal adalah peristiwa kelahiran Yesus. Natal pertama waktu itu bukan dengan kemeriahan, bukan dengan pesta, bukan dengan pakaian bagus, bukan dengan hidangan makanan yang enak-enak. Justru Natal pada waktu itu kondisinya begitu prihatin, di mana Yesus sang bayi, dia putra Allah yang datang dari surga itu ke dunia, lahir di kandang yang sangat sederhana. Anak-anak, mari kita rayakan Natal dengan penuh makna. Bukan tentang pestanya, bukan tentang pakaian yang indah, bukan tentang makanan yang enak. Tapi tentang bagaimana kita sesungguhnya sudah menerima Yesus lahir di hati kita. Sebagai seorang anak Tuhan yang telah menerima Yesus lahir di hatinya, maka di hidupnya harus ada perubahan. Sifat-sifat Yesus itu ada di dalam dirinya. Dia penuh kasih, penuh kelembutan, dia sederhana, namun dia sungguh-sungguh memiliki jalan hidup
dan pengajaran yang benar ada di dalam Yesus. Nah anak-anak, Bu Dewi ingin sekali supaya melalui peristiwa Natal kali ini, anak-anak benar-benar merasakan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau mana kalian di rumah merayakan Natal, mungkin menghias pohon Natal bersama keluarga. Nikmati itu sebagai sebuah makna yang dalam, di mana kalian terus bisa mengingat hari ini momen penting di mana Yesus sudah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus yang lahir sebagai bayi sekarang tidak bayi lagi. Yesus sudah memerintah di surga. Dan Dia ingin kita sebagai anak-anaknya untuk tetap menjadi pembawa kabar baik bagi dunia ini. Banyak orang belum mendengar kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Karena itu tugas kita semua untuk menyampaikan tentang kabar baik itu kepada banyak orang. Anak-anak, Natalku bermakna meski corona. Di tengah kondisi ini, ketika kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama, anak-anak sudah melakukan bagian yang sangat indah. Anak-anak ingat, apa yang kalian berikan, tabungan 150.000 itu untuk sepasang sepatu teman-teman kita yang ada di NTT, itu sangat bermakna. Teman-teman kita yang ada di NTT sudah menerima persembahan sepatu dari anak-anak. Waktu itu kita memberi dalam rupa atau dalam bentuk uang. Dan uang itu sudah dikirimkan ke CBN atau yayasan yang mengelola itu, yang kita tonton Superbook itu kan dari CBN, Cahaya Bagi Negeri. Nah, mereka menyalurkan uang yang kalian persembahkan untuk anak-anak di NTT yang jangankan bisa pakai sepatu, sendal saja mereka sulit. Tapi hari ini mereka bahagia. Natal mereka, hidup mereka menjadi bermakna dengan persembahan yang sudah kalian berikan. Ada banyak cara kita merayakan Natal. Ada banyak cara membuat Natal kita jadi bermakna. Lakukan terus perbuatan baik, lakukan terus perbuatan kasih. Seperti Yesus yang dengan kasih-Nya mau turun ke tengah-tengah dunia ini untuk kita semua. Jadi jangan merasa bahwa kali ini Natal kita menyedihkan. Natal kita tetap adalah Natal yang penuh sukacita. Setelah ini buatlah acara bersama keluargamu, boleh makan bersama, boleh buat kartu Natal bersama, nanti kirimkan kepada orang-orang yang paling kalian cintai, yang mungkin ada di luar kota, mungkin ada keluarga kalian yang jauh. Dan juga kalau kalian mau foto dengan keluarga, foto Natal gitu ya, bertema Natal, itu juga bagus, nanti itu jadi kenangan. Wah ini loh Natal tahun 2020 waktu corona, kita tidak bisa kemana-mana tapi punya dokumentasinya. Jadi banyak sekali cara kita memaknai Natal. Ingat ya, jangan sedih, tetap semangat dan rayakan kelahiran Yesus di hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, Bude ingin mengajak kita berdoa, mengambil komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita mau tetap merayakan Natal dengan penuh makna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya ketika kami merayakan Natal tahun ini, meskipun di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, namun kami berdoa supaya makna Natal sesungguhnya tetap kami alami di dalam kehidupan kami. Natal bukan sekedar pestanya, Natal bukan sekedar ketika kami bisa menampilkan sesuatu di gereja, tetapi sesungguhnya ketika kami bisa menyambut Yesus yang lahir di hati kami. Yesus yang lahir di hati, yang membawa perubahan di dalam hidup kami, menjadi anak-anak yang lebih setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, dan menjadi anak-anak yang membanggakan bagi gereja dan bangsa ini. Tuhan, urapi kami semua, berkati semua anak-anak-Mu, biar mereka senantiasa teguh berpegang kepada Engkau, Allah yang telah lahir ke dunia ini, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam diri anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi.
Terima kasih untuk Bu Dewi firmannya. Nah, kita mau belum komplit kalau nggak nyanyi Jingle Bell ya kayaknya ya Bu. Iya. Ya, yuk kita bangkit lagi, kita nyanyikan Jingle Bell. bahwa kita semua tetap setia untuk terus beribadah. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Masih belum tahu kan kapan kita jumpa lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa bertemu secara virtual, asalkan anak-anak tetap setia beribadah ya. Iya, betul sekali. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung perayaan Natal. Oh iya? Gak kerasa ya? Iya. Gak kerasa ya, udah basah nih. Kayaknya barusan aja. Iya. Oke, kita akan mengakhiri perayaan Natal pada pagi hari ini. Semua anak-anak berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tadi udah berdiri ya memang ya. Oke, kita menerima berkat Tuhan. Semua arahkan hatinya kepada Tuhan. Anak-anakku yang kasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat menyongsong tahun baru.